Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NIM 230501500004. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Nenek Malo. Di suatu kerajaan bernama Sidendreng Rapang, hidup seorang lelaki bernama Lapak Gala. Lapak Gala adalah orang yang sangat cerdas, jujur, dan bijaksana. Berkat kecerdasan, kejujuran, dan kebijaksanaannya, dia diangkat menjadi penasihat kerajaan pada masa pemerintahan Lapat Tiroe. Setelah menjadi penasihat kerajaan, Lapak Gala diberi gelar Nenek Malomo oleh Raja Lapat Tiroe. Nenek Malomo diambil dari kata Malomo yang artinya mudah. Hal ini karena Nenek Malomo adalah orang yang mudah memecahkan masalah. Pada masa itu, kerajaan Sidendreng Rapang terkenal sebagai kerajaan yang makmur. Tanah yang subur membuat panen melimpah di setiap musimnya, dan para hewan ternak pun tumbuh sehat di kerajaan tersebut. Namun, suatu hari, saat musim panen raya tiba, padi yang dulunya tumbuh subur tiba-tiba mengering. Tanah subur Sidendreng Rapang tiba-tiba menjadi kering. Semakin hari, semakin habis air di bumi Sidendreng Rapang. Namun hujan tak kunjung turun. Air di sungai dan di sumur rakyat semakin surut lalu mengering. Rakyat Sidendreng Rapang tersiksa. Persediaan makanan mereka habis, namun kemarau tak kunjung usai. Ternak-ternak mati kekeringan. Rakyat akhirnya terpaksa mengonsumsi umbi-umbian beracun, walau berakhir meregang nyawa. Semakin banyak korban, namun Nenek Malomo tak kunjung mendapatkan akar permasalahan ini dan juga solusi dari permasalahan ini. Nenek Malomo terus berusaha hingga dia teringat suatu hal. Dahulu saat Raja Wajo, yaitu Puang Rimak Galatung, berkunjung ke Sidendreng Rapang, dia pernah bertanya, apa rahasia kemakmuran dari dan kesuburan kerajaan Sidendreng Rapang? Lalu dijawab oleh Nenek Malomo, resopa temangingi nama lomo nalitei pamase dewata. Nenek Malomo kemudian pergi menemui Raja Lapat Tiroe. Nenek Malomo meminta raja mengumpulkan warga untuk tudang Sipulung. Berkumpullah warga guna mendiskusikan akar masalah yang selama ini mereka alami di kerajaan Sidendreng Rapang. Nenek Malomo maju kemudian menjelaskan masalah yang terjadi. Nenek Malomo berkata bahwa kelimpahan panen, kesuburan, kemakmuran, dan segala kenikmatan yang selama ini mereka rasakan bukanlah hasil kerja keras mereka semata, namun ada campur tangan Tuhan. Semua nikmat itu merupakan pemberian Tuhan atas segala kerja keras dan kejujuran mereka selama ini. Oleh karena itu, Nenek Malomo meminta kepada warga, barang siapa yang telah berbuat hal yang tidak jujur untuk maju.
Semua warga kebingungan. Mereka merasa bahwa selama ini mereka tidak pernah melakukan tindakan yang tidak jujur. Namun, tiba-tiba seorang pemuda berdiri dan maju. Semua orang terkejut melihat pemuda itu, termasuk Nenek Malomo. Pemuda yang maju itu merupakan putra kandung dari Nenek Malomo sendiri. Putra Nenek Malomo itu mengaku bahwa saat dia menggarap sawahnya, mata garunya tiba-tiba patah dan ia mengambil sebilah kayu dari kebun tetangga untuk dijadikan mata garu tanpa meminta izin. Meski itu anaknya, namun Nenek Malomo tetap membuat keputusan yang adil. Nenek Malomo akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada putra kandungnya. Mendengar keputusan Nenek Malomo, banyak warga yang melayangkan ketidaksetujuan. Mereka menganggap Nenek Malomo sangatlah kejam hingga ingin menukarkan nyawa anaknya sendiri dengan sebilah kayu. Namun Nenek Malomo berkata, "Ade temakiana temakiapo." Keputusan Nenek Malomo sudah bulat. Tidak peduli anak atau cucu, hukum tetaplah hukum. Di tengah kesedihan hati Nenek Malomo, tiba-tiba hujan turun membasahi bumi Sidendreng Rapang. Setelah 2 tahun lamanya, kemarau panjang akhirnya telah usai dan tanah perlahan subur kembali. Rakyat kembali bercocok tanam dan beternak seperti sedia kala. Itulah tadi sebuah kisah rakyat dari Kabupaten Sidendreng Rapang yang berjudul Nenek Malomo. Berkat jasa-jasa Nenek Malomo, dia akhirnya dikenang hingga sekarang. Bahkan Kabupaten Sidendreng Rapang dikenal sebagai Bumi Nenek Malomo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.